Desa Moklan dulunya adalah desa yang sangat terkenal di masa lalu. Meskipun kemudian mengalami penurunan, reputasi sebelumnya masih diturunkan hingga saat ini. Setiap pembudidaya dengan tingkat kemampuan tertentu pasti pernah mendengar tentang sejarah desa Moklan. Hanya saja, hanya sedikit orang yang tahu tentang lokasi desa tersebut. Setelah mengetahui tentang lokasi desa Klan Mo dari Disuan, King Sui menyadari bahwa hanya perlu 1 hari untuk pergi ke sana. Dia ingat bahwa desa Klan Mo berada di dasar gunung api, tetapi tanpa mengetahui lokasinya, dia masih harus meluangkan waktu untuk mencarinya. Sebenarnya, King Sui masih ragu-ragu dengan tindakannya. Dia masih punya cukup waktu untuk mencari Nyonya Duanmu, karena dia memiliki efek langkah lintas benua yang tangguh dari sepatu tempur antar lintas benua yang dia punya. Dia memiliki 3 hari tersisa dan dengan sepatu tempur lintas benua dan kecepatan burung api, itu hanya akan membutuhkan paling banyak 2 hari untuk bergegas pulang pergi dari sana. Meskipun secara teknis akan menyelamatkannya sehari jika dia pergi ke desa Moklan, dia masih harus mencarinya. King Sui, apakah Anda dapat mengatur untuk bergegas kembali ke sini dalam 3 hari? Sebenarnya, jika kamu bisa melemahkan lawan kita hingga sekitar levelku, aku cukup yakin bisa menghadapinya. Ucap Disuan menjelaskan setelah berpikir sebentar. Senior Di, apa Anda yakin setan tua Ba 3 hari lagi dia akan bergegas ke sini? Tanya King Sui memastikan. Dia khawatir setan tua Ba akan muncul begitu dia pergi. Jika itu terjadi, semua usahanya akan sia-sia belaka. Saat dia memikirkannya, keringat dingin mulai menetes di tubuhnya. Jika setan tua Ba memiliki harta yang menantang surga seperti sepatu lintas benua miliknya, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Namun, mengingat situasi saat ini, King Sui merasa bahwa klan Di tidak akan bisa melawan setan tua Ba kecuali dia mencari seseorang untuk membantu mereka. Senior Di, tolong tunjukkan arah ke desa marga Klan Mo. Saya akan kembali besok pagi paling lambat 2 hari dari sekarang. Jika semuanya berjalan dengan baik, saya akan bisa buru-buru kembali ke sini besok. Jangan khawatir, saya punya sesuatu yang istimewa dan bisa bepergian dengan sangat cepat. Saya yakin saya akan bisa kembali tepat waktu. King Sui berkata dengan nada percaya diri. Baiklah, meskipun saya seharusnya menangani masalah ini sendiri, saya akan menunjukkan jalannya. Disuan memimpin King Sui keluar ruangan. King Sui menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa Disuan curiga bahwa dia mengira King Sui ingin melarikan diri sendiri, tetapi dia tidak ingin pusing memikirkannya. Selanjutnya, mengingat apa yang Disuan ketahui tentang jalan menuju desa Klan Mo, dia percaya bahwa hampir tidak mungkin bagi King Sui untuk kembali lusa. Alasan inilah mengapa Disuan berasumsi King Sui bermaksud melarikan diri. Karena dia tidak punya cara untuk menghentikannya, dia mendesah di dalam hatinya saat dia berjalan ke udara. Bisakah kamu melihat gunung di sana? Jika Anda langsung menuju ke arah itu, Anda akan tiba di gunung berapi. Desa Klan Mo tepat di bawah gunung api. Disuan menunjukkan King Sui jalan ke desa Moklan. Tidak ada waktu untuk menyerah kalah. Meskipun saya hanya orang biasa, saya adalah seseorang yang selalu menepati janjinya. Ucap King Sui melambaikan tangannya ke Disuan. Setelah itu, dia memutar ki dari teknik penguatan kuno ke teknik langkah lintas benua. Wosh, siu, klaang. Disuan balas melambai pada King Sui, dan ketika sosok yang terakhir menjadi semakin kabur, semua orang memiliki ekspresi kaget. Saat ini, Disuan benar-benar percaya bahwa apa yang dikatakan King Sui itu benar. Di saat yang sama, wajahnya juga mulai terasa panas. Ada banyak orang yang memiliki pemikiran yang sama, selain Di Fensing, yang tidak mengubah pendapatnya. Bagi King Sui, waktu berlalu seolah-olah itu instan. Begitu King Sui memulihkan akalnya, dia menemukan dirinya di sekitar gunung yang sunyi. Dia melihat sekeliling sebelum memanggil Raja Iblis Babi Ngepet. Dia mengikuti arahan yang diberikan kepadanya dan bergegas ke depan. Ini karena King Sui bisa melihat sosok gunung merah di kejauhan.
Itu tampak seperti bulu yang terbakar dari jauh. Gunung api mengepul. King Sui sudah bisa mengenali gunung itu hanya dengan satu pandangan. Desa klan Mo terletak tepat di bawahnya. King Sui berhenti ragu-ragu dan berjalan ke sana dengan menunggangi Raja Iblis Babi Ngepet. Meskipun gunung itu terlihat, jaraknya masih beberapa ribu li darinya. Namun dengan kecepatan Raja Iblis Babi Ngepet, dibutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk mencapainya. Segera, King Sui sudah dekat dengan gunung berapi. Gunung berapi dianggap berukuran rata-rata, karena tingginya 1000 meter dan diperpanjang 10 li. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa daerah itu sebenarnya adalah zona vulkanik, dengan suhu di sekitarnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tempat lain. Selain itu, bebatuan di sini diwarnai dengan warna merah. Mereka tampak seperti batu terbakar dari jauh. King Sui berdiri di tengah udara dan melihat ke bawah gunung. Mungkin karena itu gunung berapi, gunung itu gundul dan mulus. Namun, di bagian bawah gunung, terdapat tumbuhan yang jarang. Desa klan Mo. King Sui terus mengulangi saat dia menggunakan matanya untuk mencari. Akhirnya, dia turun ke ketinggian yang lebih rendah dan mulai mencari lebih cepat. Lagi pula, ada puluhan mil yang harus dicari dan dia tidak bisa melihat seluruh area hanya dengan satu pandangan. Masih dianggap tugas yang cukup berat untuk mencari desa kecil di daerah seluas itu. Tiba-tiba, King Sui melihat asap dari jauh, di suatu daerah di belakang bukit. King Sui merasa bersemangat dan buru-buru memerintahkan Raja Iblis Babi Ngepet untuk terbang lebih cepat ke arah asap. Begitu dia menyeberangi bukit, dia melihat beberapa rumah tua dan sederhana. Setiap rumah dikelilingi oleh sebuah gerbang dan teriakan hewan peliharaan bisa terdengar. King Sui mengirim Raja Iblis Babi Ngepet kembali ke alam Valet Jade Immortal dan berjalan menuju desa di atas bukit. Di dekatnya, ada 3 pria yang mendekatinya, memakai kulit binatang dan memegang beberapa senjata sederhana. Mereka semua memiliki tubuh maskulin dan otot-otot mereka yang terbuka tampak jelas dan berkilau. Mereka mengobrol satu sama lain saat mereka berjalan ke arahnya. "Halo Paman, apakah ini desa klan Mo?" ucap King Sui tersenyum ketika dia bertanya pada 3 pria paruh baya. Ketika 3 pria paruh baya melihat King Sui, mereka langsung menjadi waspada. Pria jangkung di tengah melirik ke arah King Sui. "Siapa Anda? Ada keperluan apa Anda di sini?" "Saya sedang mencari nenek tua." "Oh, dia juga punya cucu laki-laki yang sakit-sakitan. Saya pernah merawatnya sebelumnya, tetapi saya masih kekurangan obat pada saat itu." Nenek tua berkata bahwa aku bisa datang mencarinya begitu aku menemukan obat untuk cucunya. Ucap King Sui hanya berbicara setengah kebenaran. Namun demikian, itu tidak dianggap berbohong. "Oh, jadi kamu yang merawat cucu klanmu. Di mana Nyonya tua tinggal?" "Dia tinggal di bagian paling timur desa. Anda akan tahu begitu Anda berada di sana," ucap salah satu pria paruh baya berkata dengan hormat. "Terima kasih Paman. Desa klanmu, Nyonya tuamu." King Sui merasa bahwa desa ini agak terkait dengan klan Mo. Dikatakan bahwa dahulu kala, desa klan Mo sama sekali tidak kalah dengan desa panjang umur. Namun, konon letusan gunung berapi yang sangat besar menyebabkan penurunan desa secara perlahan. Meskipun tempat ini sangat panas, namun memiliki nuansa yang sangat alami sebagai tanah yang sangat luas dan luas. Dari waktu ke waktu, akan ada 2 atau 3 anak nakal, dan suara tawa riang mereka mampu membuat orang-orang di sini merasa benar-benar santai dan bahagia. Sebuah sungai kecil selebar 4 atau 5 meter berkelok-kelok melintasi desa. Air di dalamnya cukup dangkal dan jernih, dan ada anak-anak yang berenang di sana. Beberapa orang sedang memancing dan lainnya sedang mencuci pakaian mereka. King Sui merasa sangat damai mengamati kehidupan sehari-hari para penduduk ini. King Sui menyeberangi jembatan dan menuju ke sisi paling timur dari desa klan Mo. Bangunan di sekitar sini semuanya terbuat dari kayu, sederhana namun dengan suasana yang unik. Perasaan seperti itu sangat mirip dengan cita rasa budaya rumah bambu. Tiba-tiba, King Sui melihat seorang anak kecil berdiri di depan sebuah rumah.
Dia mengenalinya dengan sekilas, itu adalah anak kecil yang telah dia selamatkan sebelumnya. Dia tampak lebih tinggi dan lebih kuat dari sebelumnya. King Sui tersenyum lembut saat dia berjalan menuju bocah itu. Dia tahu bahwa dia telah menemukan tempat yang tepat. Hei sobat, apakah nenekmu ada di rumah? King Sui mendekati bocah itu dan berjongkok. Nenek ada di rumah. Pada saat ini, King Sui mendengar suara langkah kaki. King Sui mengangkat kepalanya dan melihat seorang wanita tua keluar rumah. Ketika dia melihat King Sui, dia tersenyum. Anda di sini, ya nenek, apakah cucumu baik-baik saja? Tanya King Sui tersenyum saat dia berdiri. Dia melakukannya dengan sangat baik. Masuk, saya sudah menyiapkan makanan. Tentu. King Sui mengambil anak laki-laki itu dan mengikuti wanita tua itu ke dalam rumah sederhana. Hidangan ikan dan daging benar-benar mewah dan jelas wanita tua itu cukup pandai memasak. Apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan dari wanita tua ini? Wanita tua itu tersenyum ketika dia melihat King Sui meletakkan mangkuknya. King Sui tidak menahan diri ketika dia memberitahu wanita tua itu tentang semua yang telah terjadi. Dia bahkan mengakui hal-hal tentang setan tua dan kekuatan Jiao Merah. Dia mengamati wajah wanita tua itu saat dia berbicara. King Sui, tolong jangan mengejekku. Saya hanya seorang pejuang martial Saint kelas 9. Mungkin aku hampir tidak cocok dengan Jiao Merah. Ekspresi pahit melintas di wajah wanita tua itu. Kelas 9 martial Saint. King Sui benar-benar terkejut dengan kekuatan wanita tua itu. Dia tidak pernah mengharapkan dia menjadi sekuat ini, bahkan Di Xuan hanyalah seorang pejuang martial Saint kelas 8. King Sui sangat senang. Seorang martial Saint kelas 9 lebih dari cukup. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, bantuan wanita tua itu akan cukup untuk menyelesaikan masalah. Namun, King Sui tahu bahwa ada sesuatu yang aneh tentang wanita tua itu, seolah-olah dia menyembunyikan kekuatannya. Namun, dia tidak benar-benar ingin menanyakannya. Ini cukup mendesak, ayo segera bergerak. Nenek akan melindungimu meskipun aku akan mati. Ucap wanita tua tersebut. Ekspresi tegas melintas di wajah wanita tua itu. Nenek, jangan khawatir, aku punya beberapa teknik khusus yang bisa mengurangi kekuatan mereka. Kita pasti akan memenangkan ini. Ucap King Sui dengan senang hati menjelaskan kepada wanita tua itu. Ketika wanita tua itu mendengar kata-kata King Sui, ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Itu benar-benar hebat, tunggu nenek sebentar, nenek akan mengirim si kecil ke tempat Pak Tua Siong untuk sementara. Setelah itu, ayo kita pergi ke sana bersama. Baiklah, terima kasih nenek, ucap King Sui tersenyum. Bocah kecil, kamu tidak harus sungkan denganku. Jawab wanita tua itu tersenyum. King Sui tidak pernah mengharapkan hal-hal menjadi begitu mulus. Baru sekitar 4 jam sejak dia meninggalkan klan Di, dan dia hanya tinggal di rumah wanita tua selama sekitar 2 jam. Tanpa penundaan lebih lanjut, baik King Sui dan wanita tua itu mengendarai burung api, dan bergegas kembali ke kota Bintang 7. Sepatu lintas benua hanya dapat diaktifkan 1 kali dalam sehari. Selain itu, sepatu tempur lintas benua bisa menahan berat maksimal 3 orang, yang mengharuskan ketiga orang untuk saling berpelukan sekuat mungkin. Nenek, jangan khawatir. King Sui mencoba meyakinkan wanita tua itu setelah melihat ekspresi serius di wajahnya. Bagaimanapun, lawan yang akan mereka hadapi memiliki Jiao Merah. Wanita tua itu masih memiliki cucu untuk pulang dan hanya dia satu-satunya keluarga yang tersisa. Meski begitu, dia tidak bisa merawat cucunya sendirian dan membutuhkan bantuan tetangganya. Saya tidak khawatir. Saya hanya takut saya tidak dapat menyelesaikan masalah Anda sepenuhnya. Seandainya ini terjadi 50 tahun yang lalu, wanita tua itu menghela nafas lagi. King Sui tidak mengorek lebih jauh tentang masa lalunya, tetapi dia dapat menebak bahwa kekuatannya jauh lebih kuat 50 tahun yang lalu dibandingkan dengan kekuatannya saat ini. Dia tahu itu hanya akan menambah masalahnya jika dia mencoba bertanya lebih banyak tentang apa yang terjadi 50 tahun yang lalu. Dengan kekuatanmu saat ini,
itu sudah cukup. Nenek, haruskah aku membuktikannya padamu? King Sui berkata setelah merenung beberapa saat. Bagaimana Anda bisa membuktikannya? Kekuatan dari Jiao Merah kelas 8 harusnya berada di sekitar 5.000 negara, atau mungkin bahkan lebih dari itu. Kamu harus mengurangi kekuatannya 1.000 negara lagi untuk bisa mengalahkan monster itu. Nah, kamu harus mempersiapkan diri secara mental untuk apapun yang terjadi. Saya akan menemukan cara untuk menyeret Jiao Merah ke kedalaman neraka. Wanita tua itu bertekad untuk membunuh Jiao Merah dengan cara apapun. Ketika King Sui melihat tekadnya, dia panik untuk sementara waktu, namun dia merasa bersyukur atas kebaikannya. King Sui memiliki firasat bahwa dia mungkin memiliki kartu truf di lengan bajunya, tetapi itu akan menghabiskan banyak biaya untuk menggunakannya dalam situasi yang mengerikan. Nenek, tetap saja, biarkan aku membuktikannya padamu. Tak lama setelah dia selesai berbicara, King Sui mengunci Ki Kaisar pada wanita tua itu, dan secara instan menurunkan kekuatannya sebanyak 800 negara, yang membuatnya memiliki kekuatan keseluruhan 4.100 negara. Dia turun dari kelas 9 bela diri menjadi kelas 8 bela diri dalam sekejap, yang telah mengejutkan wanita tua itu saat dia melihat King Sui dengan tidak percaya. Ini adalah kemampuan melemah yang paling keterlaluan yang pernah dia lihat. Nenek, Anda harus percaya padaku dalam hal ini. King Sui tidak ingin terjadi sesuatu pada wanita tua itu, jadi dia secara langsung menunjukkan kepadanya kekuatan Ki Kaisar untuk membuktikan dan memastikan wanita tua itu bahwa semuanya akan baik-baik saja. Nah, kamu sangat aneh. Ada banyak orang kuat yang ingin berteman denganmu jika mereka melihat keterampilanmu ini. Wanita tua itu akhirnya meredakan ekspresinya dan tersenyum. Nenek, Anda masih memiliki seorang cucu laki-laki yang harus diurus. Saya tidak akan membiarkan Anda mati. King Sui meyakinkan wanita tua itu sekali lagi. Nah, kamu baik sekali. Hal-hal baik akan datang kepada mereka yang berhati baik. Wanita tua itu menatap King Sui dengan ekspresi puas saat dia tertawa terbahak-bahak. Di tempat lain, klan Duanmu, Nyonya, setan tua Ba saat ini sedang dalam perjalanan ke negeri 7 bintang. Di kediaman Duanmu kota Duanmu, seorang pria paruh baya berdiri di dekat pintu kamar Yuruyan, dan melaporkan dengan nada lembut. Dimengerti, Anda boleh pergi. Baik Nyonya. Ibu, apa Ibu yakin mau pergi? Jika Anda melakukannya, saya akan pergi juga. Bisakah kita mengalahkan setan tua itu? Duanmu langsung menatap Yuruyan dengan mata khawatir. Jika seseorang membantu Anda di masa lalu, Anda harus membalas budi dengan semua kemampuan Anda. Selain itu, kita berhutang budi kepada King Sui atas apa yang dia lakukan. Saya hanya tidak pernah berpikir bahwa setan tua itu benar-benar akan menerobos dari kelas 8 Martial Saint ke kelas 9 Martial Saint selama beberapa tahun ini. Bahkan Jiao Merahnya telah maju ke Martial Saint kelas 8 juga. Nyonya Duanmu hanyalah seorang Saint Martial puncak kelas 8 dengan kekuatan 3.900 negara. Dia dulu setara dengan setan tua Ba, atau bahkan sedikit lebih kuat darinya. Jiao Merahnya juga telah menerobos ke kelas 8 Martial Saint dari kekuatan sebelumnya dari kelas 6 Martial Saint dalam 30 tahun. Binatang iblis itu telah berubah dari musuh yang tidak berbahaya menjadi binatang kuat yang ditakuti oleh banyak orang. Naga air dianggap makhluk bermutasi di dunia 9 benua. Mereka memiliki salah satu tingkat pertumbuhan tercepat, sehingga mereka telah memperoleh kekuatan yang bisa melampaui banyak binatang iblis dari kelas yang sama. Namun, dibutuhkan banyak keberuntungan untuk menjinakkannya. Nyonya Duanmu saat ini merasa berkonflik. Dia tidak bisa membantu tetapi mengkhawatirkan putrinya karena jika terjadi sesuatu pada dirinya, putrinya akan menjadi yang pertama menderita diintimidasi oleh yang lain jika mereka memutuskan untuk tinggal di kediaman Duanmu di kota Duanmu. Kita harus pergi bersama, Nyonya Duanmu berkata sambil tersenyum saat dia melihat Duanmu langsung. Seketika itu, berita itu menyebar ke seluruh negeri 7 bintang dalam waktu singkat, tetapi akan membutuhkan waktu lebih lama untuk berita itu menyebar ke negara lain.
Dan pada saat pertempuran berakhir, berita itu tidak akan ada artinya. Keesokan harinya, sepatu lintas benua siap digunakan lagi. Namun, King Sui menyadari bahwa kota 7 bintang hanya berjarak 2 jam. Karena itu, dia memutuskan untuk tidak menggunakannya untuk saat ini. Mereka hampir sampai di kediaman klan Di. Sekarang sudah sore hari kedua. King Sui merasa lebih gugup semakin dekat mereka ke kediaman klan Di. Dia ingin kembali dengan cepat karena Di Chen. Semua yang dia lakukan adalah demi Di Chen. Apa kamu merasa cemas? Wanita tua itu tertawa ketika dia melihat ekspresi khawatir King Sui. Aku hanya khawatir setan tua Ba sudah tiba di kediaman klan Di lebih dulu. King Sui berkata dengan nada jujur. Meskipun Jiao Merah memiliki kecepatan yang lumayan, ia tidak memiliki kemampuan luar biasa untuk berteleportasi ke kediaman klan Di secepat itu. Wanita tua itu berkata sambil tersenyum. Terlepas dari itu, kata-kata itu memiliki efek menghibur pada King Sui. Pada saat seseorang merasa khawatir, mereka lebih suka mendengarkan hal-hal yang ingin mereka dengar, meskipun itu hanya angan-angan. Mereka hampir sampai di kediaman klan Di. King Sui menyelidiki daerah sekitarnya dengan sense spiritualnya. Kemampuan ini tanpa disadari menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya, karena dia bisa dengan jelas mendengar setiap putaran rumput dari sentuhan angin di dekatnya. Dia tidak merasakan getaran aura yang kuat di sekitar kediaman klan Di, dan tidak ada aroma pertarungan berdarah. Dia melihat suasana tenang di sekitar kediaman klan Di, dan akhirnya tenang ketika dia menyadari setan tua Ba belum datang. Kuaak, burung api mengeluarkan panggilan keras ketika mencapai langit di atas tempat tinggal, dan kemudian mendarat di lapangan kosong di halaman. Itu juga merupakan area yang secara khusus disediakan untuk pendaratan binatang berukuran besar. Ketika King Sui dan wanita tua itu turun dari burung api, Disuan dan anggota klan Di lainnya berjalan keluar untuk menyambut mereka. Wajah mereka dipenuhi dengan senyuman saat mereka melihat King Sui, sementara pandangan King Sui tertuju pada Di Chen dan Di King. Di Chen melihat ke belakang dengan mata tenang, yang langsung memberi King Sui perasaan nyaman. Itu seperti jenis pemahaman tanpa kata-kata, seolah-olah mereka memiliki koneksi seperti sepasang belahan jiwa. Itu adalah kehangatan yang bisa dirasakan di bagian terdalam hati mereka. Setelah itu, King Sui dan Di King saling mengunci mata secara tidak sengaja. Matanya menunjukkan emosi syukur, tetapi ada juga sesuatu dalam tatapannya yang tidak bisa dia mengerti saat dia menatap King Sui dengan intens. Nenek, biarkan aku memperkenalkannya padamu. Ini Disuan dari klan Di, dan Nyonya Di. Dan ini nenek dari desa klan Mo. King Sui memberikan pengantar sederhana untuk semua orang. Anda Nyonya Mo, ucap Disuan dengan wajah terkejut. Seseorang masih mengingatku. Sudah lama sekali sejak seseorang memanggilku seperti itu. Saya sudah menjadi wanita tua, jadi saya tidak layak untuk gelar itu. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya saat dia memaksakan senyum. Bagaimanapun, Nyonya Mo, kami sangat senang Anda ada di sini. Disuan berkata dengan sangat bahagia. King Sui bingung. Tampaknya Nyonya Mo dulu sangat kuat, tetapi kekuatannya telah menurun dari apa yang dia isyaratkan sebelumnya. Kali ini saya membutuhkan semua orang untuk melakukan yang terbaik. Saya sudah sangat tidak berguna dibandingkan dengan masa mudaku. Nyonya Tua Mo dengan cepat menyampaikan beberapa kata sopan kepada Disuan. Lucu sekali dia mengatakan itu karena dia masih jauh lebih kuat dari Disuan. Semua orang tampak senang saat mereka menuju ruangan besar di dalam. Tuan Di, apa ada berita tentang setan tua Ba? King Sui bertanya kepada Disuan begitu dia memasuki ruang tamu. Ada sekitar 11 orang di dalam ruang tamu, termasuk King Sui, Nyonya Tua Mo, Disuan dan Ibu Di King, Di Chen, Di King, Di Ventian, Di Fencing, dan ketiga putranya lainnya. Kedua anak Di Ventian tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Anggota klan di dalam ruang tamu ini semuanya adalah garis keturunan Disuan. Disuan dianggap memiliki rumah tangga yang paling tidak berkembang di antara 6 bersaudara,
tetapi rumah tangganya adalah yang paling menonjol di klan Di. Setan tua Ba sedang dalam perjalanan dengan Jiao merahnya, dan kemungkinan besar mereka akan tiba di sini saat senja besok. Jawab Di Xuan pada King Sui. Dan begitu saja, semua orang telah berkumpul di dalam kediaman klan Di, karena mereka dengan sabar menunggu badai yang akan datang besok. Di Xuan telah mengatur orang-orangnya untuk mengawal Nyonya Tua Mo ke kamarnya, sementara King Sui diatur untuk tinggal bersama dengan Di Chen di satu ruangan sekali lagi. King Sui tidak tahu harus berkata apa karena dia toh tidak bisa meletakkan jarinya di atasnya. Di Chen tersenyum dan berbisik di telinganya. Malam ini aku akan tidur dengan King Er, jadi kamu tidak perlu khawatir lagi. Kata-katanya seperti marshmallow di telinganya, lembut dan lembut. King Sui terbakar di dalam seolah-olah dia terkena demam dari penyakit gores kucing. Jika tidak ada orang di sekitar, dia akan langsung pergi dan menciumnya dengan berani. Namun, semua itu hanyalah angan-angan. Saya tidak khawatir. Mengapa kita tidak tidur bersama malam ini? King Sui menggunakan taktik yang sama dengan Di Chen dan berbisik di dekat telinganya. Tidak, Di Chen terkikik pelan saat dia berbisik kembali ke King Sui. Setelah itu, dia meninggalkan ruangan bersama Di King. Permainan menunggu adalah siksaan, terutama saat mereka menunggu datangnya bencana. Tidak ada yang bisa fokus pada apapun, tetapi ada satu orang yang masih bisa rileks sebentar, itu King Sui. Paman, Paman. King Sui melihat ke belakang ketika seseorang tiba-tiba menarik lengan bajunya. Ketika dia berbalik, ada seorang gadis berusia 15 atau 16 tahun yang tinggi dan halus dengan tubuh yang berkembang dengan baik mencibir bibirnya saat dia melihat King Sui. Aku telah memanggilmu dan yang kamu lakukan hanyalah mengabaikanku. Ucap gadis itu, merasa dicuekin. King Sui mengenali gadis itu sebagai Di Xian, putri Di Ventian. Dia terkejut ketika dia menyadari dia memanggilnya sebagai paman, ketika dia melihat King Sui, karena Di Xian hanya akan menggunakan istilah itu untuk suami Di King atau Di Chen. Di King tidak bertunangan, dan Di Chen adalah istrinya yang telah menikah secara sah setahu orang kediaman klan Di. Jadi wajar saja, Di Xuan memanggilnya sebagai paman. Namun, dia tidak pernah menyadari fakta itu hingga sekarang, karena kebanyakan orang akan memanggilnya sebagai pria Di Chen. Ketika dia mendengarnya memanggil paman, dia tidak merasa bahwa panggilan itu tidak ditunjukkan padanya. Namun demikian, dia tersenyum pada gadis itu dan berkata, "Saya sedang melamun, jadi saya tidak mendengar Anda memanggil saya." Paman sangat menyesal. Gadis itu langsung tertawa saat mendengarnya meminta maaf. Senyuman memenuhi wajahnya yang lembut, dan Di Chen yang melihat dari jauh memiliki senyuman di wajahnya juga. "Paman, panggil aku Xianer." Bibi King berkata kamu sangat kuat, dan aku belum pernah mendengar Bibi King memuji seseorang pria seperti itu. Jika Anda bukan pria Bibi Chen, saya akan mengira Anda adalah pria Bibi King. Gadis itu berkata dengan nada bahagia saat dia melihat King Sui. Uhuk, anak-anak jangan pernah berkata seperti itu. Hati-hati, Bibi Di King mungkin mencarimu dan memberimu hukuman. Ucap King Sui menggosok hidungnya. Anak ini memang pintar dan licik, tapi dia tidak berdaya karena dia selalu kesulitan menghadapi gadis seperti itu di masa lalu. Hehe, ajari aku beberapa gerakan setelah kamu menyingkirkan setan tua Ba, oke? Aku ingin memberi pelajaran kepada wanita mengerikan di kota itu. Dia adalah rubah jahat yang hanya tahu cara mencuri pria wanita lain. Ucap gadis itu terlihat sedang sakit hati. King Sui memandang gadis itu dengan rasa ingin tahu. Dia tidak menyangka bahwa dia sudah merebutkan seseorang pria di usia yang begitu muda. Tapi tidak mengherankan melihat betapa halusnya dia. Fajar cinta biasanya dimulai sekitar usia 16 atau 17 tahun, dan dengan sosok yang luar biasa, tidak heran banyak pria ingin mengejarnya. Ada kemungkinan besar bahwa dia akan memilih satu pria yang cocok di antara daftar panjang pengejar sebagai pasangannya. Jangan lihat aku tidak sedang membicarakan diriku sendiri.
Gadis itu mendengus pada King Sui ketika dia menyadari apa yang dia pikirkan berdasarkan ekspresinya. "Apa kamu yakin kita bisa menyingkirkan setan tua Ba?" Ucap King Sui mencoba mengubah topik untuk menenangkan amarahnya. "Tidak akan ada gunanya terlibat dengan masalahnya sekarang." "Tentu saja, intuisi saya selalu benar," jawab gadis itu tampak bangga dengan intuisinya. "Kalau begitu kita akan berhasil menyingkirkan setan tua Ba berkat Xianer dan ramalannya," ucap King Sui tersenyum. "Anda harus berjanji, setelah menghabisi setan tua Ba, Anda harus mengajariku 2 gerakan, dan aku ingin gerakan yang luar biasa, mengerti?" Ucap gadis itu tersenyum seperti bunga yang baru saja mekar. "Oke, jika menurutmu gerakanku luar biasa, maka aku akan mengajarimu," jawab King Sui. Singkat cerita, keesokan harinya sekitar malam, Noam, Groar, tangisan binatang yang keras terdengar mendekati kediaman Klandi. Teriakan itu bergema ke langit sekitar ratusan radius. Itu keras dan bernada tinggi, tetapi pada saat yang sama, tangisan itu terdengar seperti nyanyian. Itu adalah suara yang luar biasa. "Dia datang. Ayo pergi dan hadapi dia sekarang," ucap Disuan berdiri. Baik King Sui dan Nyonya Tua Mo juga berdiri. Mereka berdua sadar bahwa niat sebenarnya Disuan adalah menghindari mengubah tempat kediaman Klandi menjadi medan perang. Sebenarnya, semua orang merasa gugup. Bagaimanapun, setan tua Ba adalah ahli tertinggi. Selain itu, dia juga membawa Jiao merah. "Cener, tinggallah di sini dan tunggu aku," ucap King Sui memberitahu Di Chen dengan senyum lembut. "Oke, kamu harus hati-hati," Di Chen berkata dengan cemas saat dia melihat King Sui. "Jangan khawatir, aku tidak ingin meninggalkan kecantikanku yang tiada taraf sendirian di dunia ini." Saat King Sui melihat mata Di Chen dipenuhi dengan kekhawatiran, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghiburnya. "Dengan situasi seperti ini, kamu masih sempat bicara omong kosong." Di Chen mengulurkan tangan untuk meluruskan kerah King Sui yang sedikit kusut. Menatap keindahan di depannya, setiap tindakan dan ekspresinya menyebabkan suasana hati King Sui meningkat. Dia telah membayangkan banyak situasi, dan membayangkan banyak pemandangan yang mengharukan. Namun, hanya ketika hal-hal benar-benar terjadi dia menyadari bagaimana perasaannya yang sebenarnya. Dia secara spontan memeluk Di Chen. Pada saat ini, orang-orang lain yang dekat dengan King Sui tampak buram padanya, seolah-olah dia hanya bisa melihatnya. Pada saat ini, King Sui merasa bahwa Di Chen adalah wanita sejati, yang hanya miliknya. Melihat dari dekat ke wajah cantik itu, dia bisa dengan jelas melihat bulu matanya yang hitam halus. Detak jantung King Sui tiba-tiba meroket. Berada dalam jarak yang begitu dekat adalah perasaan yang tak terlukiskan namun indah. King Sui dengan lembut mencium pipi Di Chen, sebelum berbalik untuk pergi. Di Chen berseri-seri saat dia melihat sosok King Sui yang memudar ke kejauhan. King Sui, Disuan, Nyonya Tua Mo dan para ahli Klandi melakukan perjalanan selama kurang lebih 10 li. Melangkah di udara di ketinggian 1000 meter, mereka melihat titik hitam kecil di kejauhan. Itu tidak lain adalah setan tua Ba yang sedang bergegas. King Sui dengan tenang mengeluarkan jimat kekuatan dewa dan jimat perisai ilahi, langsung mengaktifkannya pada semua kelompoknya yang hadir. Dalam sekejap, semua orang merasakan gelombang energi yang besar, dengan kekuatan dan pertahanan tubuh mereka meningkat sebesar 40%. Pada saat ini, Nyonya Tua Mo mendapatkan tingkat penghormatan yang sama sekali baru untuk King Sui. Sehari sebelumnya, dia menyaksikan kemampuan aneh King Sui untuk melemahkan lawan. Hari ini, dia mengalami efek dari jimat peningkat kemampuannya. Meskipun itu memucat dibandingkan dengan melemahkan lawan, itu masih merupakan peningkatan kekuatan yang mengesankan. Disuan juga tertegun. Dia tahu bahwa Di King berhasil menerobos ke kelas Martial Saint dalam waktu setengah hari, sementara Di Chen juga berhasil menerobos ke kelas Martial Saint dalam waktu 3 hari. Menurut informasi Di King, King Sui adalah seorang alkemis yang sangat jenius.
Dia juga tahu seperti apa keberadaan Nyonya Mo. Waktu dulu, Nyonya Tua Mo memiliki kekuatan yang luar biasa. Meskipun saat ini dia tidak sekuat dulu, dia masih sangat kuat. Mempertimbangkan bahwa bahkan Nyonya Tua Mo terkejut dengan pemuda ini, Di Xuan sangat senang. Dia adalah suami Di Chen, jika dia bisa membuat Di Chen mengenalinya lagi sebagai ayahnya, dia akan menjadi menantu yang ideal. Sangat cepat, titik hitam kecil telah menjadi siluet merah, terbang ke arah mereka dengan kecepatan luar biasa. Ngaoem, groar. Suara gemuruh yang sangat kuat terdengar dari raungan Jiao merah yang semakin dekat ke arah mereka. Saat King Sui terus menatap setan tua Ba, yang sudah bisa melihat situasinya, darah di tubuhnya perlahan mulai mendidih. King Sui memperhatikan binatang iblis merah besar dan ganas di dekatnya, Jiao merah. Ini adalah pertama kalinya dia melihat binatang iblis tipe Jiao, dan itu terlihat sangat perkasa dan megah, memancarkan aura yang kuat. Jiao merah tampak seperti kadal merah besar, kadal bersayap, juga binatang iblis paling mengesankan yang pernah ditemui King Sui sejauh ini. Kepalanya yang besar dan mengerikan memiliki kemiripan dengan naga, menambahkan sedikit keilahian. Pada saat yang sama, King Sui memperhatikan pria tua berdiri di atas punggung Jiao merah. Orang tua itu bertubuh kekar seperti menara besi, dengan rambut tebal ciri khasnya yang paling menonjol. Rambut seputih saljunya sangat tebal sehingga menyerupai surai singa, menyebabkan lelaki tua itu terlihat seperti singa jantan yang perkasa. "Mengapa begitu kejam terhadap klan Baku?" ucap lelaki tua tersebut dengan aura membunuh yang sangat kuat. Setelah menahan amarahnya untuk waktu yang lama, jika setan tua Ba tidak bisa melampiaskan amarahnya, dia akan meledak. Meskipun orang-orang dari klan Ba tidak akan dihidupkan kembali, ventilasi adalah bagian dari sifat manusia. Mereka pantas mendapatkannya. Mereka dengan kejam menindas yang lemah. Wajar bagi mereka untuk menemui ajalnya. King Sui berkata sambil tersenyum. Hahaha. Setan tua Ba mulai tertawa sampai dia menjadi parau dan kehabisan nafas. Dia melihat ke arah King Sui. Jadi kau King Sui, orang yang membunuh semua orang di klan Ba. Orang-orangmu dari klan Ba adalah orang-orang yang mencari kematian. Mereka melakukan perjalanan jauh-jauh ke benua awan hijau hanya untuk membunuhku. Apakah menurutmu mereka pantas mati atau tidak? King Sui menjawab dengan tenang. Di Xuan. Tiba-tiba, setan tua Ba memelototi Di Xuan dan berteriak dengan marah. Di Xuan tercengang karena jeritan amarah setan tua Ba. Jika bukan karena tekanan yang diberikan oleh setan tua Ba, mereka yang berada di level kultivasi Di Xuan biasanya tidak akan terpengaruh oleh teriakan keras. Saat dia pulih, dia melirik ke arah setan tua Ba. Apa yang ingin Anda katakan? Apa gunanya berteriak seperti ini, ucap Di Xuan. Kediaman Raja Tyrant Langit selalu memiliki hubungan dekat dengan klan Di. Namun, sekarang klan Di benar-benar berani bekerja sama dengan bocah ini. Bocah nakal yang masih bau susu ibunya bisa membunuh semua orang dari klan Ba. Mataku belum memburuk, bagaimana bocah ini bisa mencapai itu dengan kekuatannya yang bisa diabaikan. Pasti orang-orang dari klan Di yang melakukannya. Mengapa kalian melakukan itu? Beri aku alasan. Teriak setan tua Ba meraung, menyalahkan klan Di. Semua orang di kota bisa menjamin kebenaran klan Di. Sebaliknya, klan Ba mengesampingkan fakta bahwa kalian memainkan trik pertama kali, menyebabkan putriku menderita. Klan Bamu berani menerobos masuk lagi dan menuntut putri keduaku untuk menikah dengan keturunan klan Bamu. Kau pikir kau siapa? Apakah kalian benar-benar menganggap klan Di tidak memiliki siapapun untuk melawanmu? Di Xuan berteriak dengan keras. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Tidak ada solusi lain, mengingat situasi sudah mencapai titik ini. Baiklah, klanku menindas klan Di saat masih lemah. Sejak bajingan tua itu, Disa, meninggal, benar-benar tidak ada orang yang kuat di klan Di. Apakah kau pikir kau bisa menangani ini dengan kekuatanmu saat ini dari Martial Saint kelas 8?
Setan tua Ba mendengus dingin sambil melihat Disuan. Hanya dengan kemampuan seorang martial saint kelas 8, kami masih bisa membunuhmu hari ini. King Sui berkata dengan lembut. Bocah kecil, aku pernah mendengar desas-desus bahwa kau membunuh semua orang dari klanku. Terlepas dari kebenarannya, aku akan membuatmu menderita hari ini. Kau tidak membuktikan kekuatanmu dengan kata-katamu. Tidak peduli seberapa fasihnya kau, itu tidak bisa menggantikan kekuatan. Naom, Groar, Jiao merah yang sangat besar menggelembung, memiliki penampilan seperti sekelompok awan merah yang membara. Aura yang dipancarkannya membuat orang gemetar ketakutan. Itu memiliki perawakan yang menjulang tinggi dan tubuh yang sangat kuat. Cakar dan giginya yang tajam khususnya membuat orang merasa merinding. King Sui memanggil Raja Iblis Babi Ngepet dengan membalikkan tangannya. Dum, Gruaak. Saat berhadapan di depan Jiao merah, Raja Iblis Babi Ngepet yang sangat besar tampak jauh lebih kecil. Namun, itu tidak kalah dalam hal aura. Raja Iblis Babi Ngepet tidak terpengaruh oleh Jiao merah di depannya. Binatang iblis kelas 2 martial saint. Ahahaha, apakah kau mencoba mempermalukan diri sendiri? Ucap tawa setan tua Ba menertawakan Raja Iblis Babi Ngepet. Tidak perlu terlalu bangga, kau akan segera menyesalinya. Jawab King Sui tersenyum saat dia mengeluarkan perisai ilahi emas ungu dan pedang biduk. Energi alam. Hosh, cahaya keemasan samar muncul dari King Sui, memancarkan tekanan samar yang sebenarnya bisa memblokir tekanan yang dilepaskan setan tua Ba. Ini membuat Disuan merasa jauh lebih santai. Karena nyonya tuamu juga seorang pejuang martial saint kelas 9, dia tidak terpengaruh oleh tekanan setan tua Ba. Seseorang harus tahu bahwa kultivator kelas yang lebih tinggi mampu memberikan tekanan pada kultivator di bawah kelasnya. Inilah alasan mengapa ada perbedaan besar antar kelas, dengan hampir tidak ada kemungkinan kultivator kelas bawah mengalahkan kultivator kelas atas. Sudah ada perbedaan besar dalam kekuatan fisik. Dengan tekanan tambahan, pada dasarnya akan ada sedikit atau tidak ada kesempatan bagi kultivator kelas bawah untuk mengatasi perbedaan kekuatan. Ketika berada di bawah tekanan, kultivator kelas bawah tidak akan bisa menampilkan bahkan 80% dari total kekuatannya. Anak yang aneh, untuk berpikir bahwa kau bisa menahan tekananku dengan kemampuan martial saint tingkat 2-mu. Ucap setan tua Ba, matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Mengapa kau tidak mencoba menahan ini kalau begitu? King Sui tersenyum saat dia melangkah maju. Wush, klaang. Dia melepaskan Kaisar Qi dan segera menguncinya ke setan tua Ba. Tindakannya menyebabkan perubahan pada ekspresi setan tua Ba. Bersamaan dengan itu, King Sui membuang tali pengikat iblis yang mengikat iblis tua Ba dalam sekejap. Sayangnya, setan tua Ba langsung melempar tali tersebut segera setelah tali itu mencoba mengikatnya, dan tali pengikat iblis terbang kembali ke King Sui. Tali pengikat iblis gagal. King Sui tidak terkejut. Dia baru saja menguji keberuntungannya. Bagaimanapun, level tali pengikat iblis terlalu rendah. Jadi itu normal untuk tidak bisa mengikat lawan. Meskipun tali pengikat iblis gagal untuk mengikat iblis tua Ba, itu berhasil membuatnya marah. Dengan kekuatannya diturunkan oleh 900 negara penuh, setan tua Ba saat ini memiliki kekuatan sekitar 3.600 negara. Untuk segera turun dari kelas 9 martial saint ke kelas 8 martial saint, dia dengan marah menyerang King Sui. Saat kau bocah, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Wush, klaang. Pada saat ini, setan tua Ba tidak sabar untuk melenyapkan King Sui dengan satu gerakan. Boom! Tinju setan tua Ba dan Disuan beradu. Disuan sudah mengantisipasi melindungi King Sui. Dengan kekuatan 3.500 negara yang dikombinasikan dengan kekuatan ilahi King Sui dan jimat perisai ilahi, kekuatan Disuan telah sedikit melampaui setan tua Ba. King Sui mengaktifkan langkah klutmisnya dengan cepat mundur. Siu, klaang. Saat ini dia tidak berani menghadapi lawan sekuat itu secara langsung. Jika tidak, bahkan jika dia tidak terbunuh dia pasti akan terluka parah. Dengan rompi lapis baja level 7 dan perisai ilahi,
King Sui mengaktifkan teknik pendukung pertahanannya saat dia menghindari serangan setan tua tersebut. Dalam sekejap, kemampuan King Sui untuk menahan serangan diperkuat secara dramatis. Namun, ini tidak berarti King Sui kebal. Dari seseorang yang sekuat setan tua Ba, serangan ke bagian vital masih akan berakibat fatal. Pertahanan yang susah ditembus bukan berarti seseorang kebal. Duar, dum dum dum. Disuan dan setan tua Ba bertabrakan untuk kedua kalinya, keduanya mundur 3 langkah setelah pertukaran. Ki yang gelisah di udara bergetar hebat, menyebabkan serangkaian ledakan. Haha, bagaimana perasaan tidak bisa menggunakan kekuatan terkuatmu? Pertukaran sebelumnya membuat Disuan merasa riang. Mampu melawan seseorang yang awalnya kelas lebih tinggi, bagaimana mungkin dia tidak merasa nyaman? Moom, gror. Wush! Jiao Merah mengeluarkan raungan gemetar surga dan langsung menyerang Disuan. Jiao Merah memang sangat cepat, itu membuat King Sui tidak berani memperlambat gerakannya. Di tengah kebingungan, dia dengan cepat melepaskan tali pengikat iblis dari tangannya di Jiao Merah sekali lagi. Ciu! Klaang! Tetapi begitu dia melakukan itu, dia merasa bahwa dia melakukan kesalahan besar. Gror! Tanpa diduga, Jiao Merah tampaknya memiliki semacam ketakutan terhadap tali pengikat iblis, yang tampak seperti naga raksasa yang melayang di udara. Tali pengikat iblis telah menjerat Jiao Merah dalam sekejap. Jiao Merah telah menghentikan jejaknya sepenuhnya setelah diikat oleh tali pengikat iblis, tapi hanya untuk beberapa saat. Tali pengikat iblis kembali ke tangan King Sui setelah itu. Untuk sesaat, King Sui memikirkan sebuah kemungkinan. Terlepas dari kekebalan setan tua Ba terhadap tali pengikat iblis, itu masih dapat sedikit mempengaruhi Jiao Merah meskipun hanya untuk beberapa saat. Meskipun itu tidak seefektif yang diinginkan King Sui, dia masih bisa menggunakannya untuk menyetrum Jiao Merah untuk sementara selama situasi yang mengerikan. King Sui dengan cepat melepaskan Ki Kaisar dan mendorongnya ke Jiao Merah yang tertegun. Ciu! Klaang! Krak-kreak! Gror! Jiao Merah menjadi marah setelah diserang oleh Ki Kaisar King Sui, jadi ia mengeluarkan raungan keras yang memiliki nyanyian halus di dalamnya. Itu berbalik dan menghadap King Sui, lalu bergegas ke arahnya seperti gelombang yang kuat saat itu menutupi seluruh langit dengan fisiknya yang besar. Nyonya Tuamo sudah bergegas menuju Jiao Merah dan memukulnya dengan tongkat berlian, seolah-olah dia sedang menenggelamkan murka laut terhadap binatang yang menakutkan itu. Tongkat berlian Nyonya Mo memiliki panjang total 3 meter, dan batang tongkat itu setebal lengan manusia pada umumnya. Ujung tongkat itu tampaknya memiliki bilah pisau bundar yang terpasang, yang bersinar dalam kerlip cahaya keemasan yang membeku. Itu juga memiliki ki yang menakutkan di sekitarnya, dan suara yang tajam bisa terdengar dengan setiap gerakan tongkatnya. Wush! Boom! Bentrokan antara cakar besar Jiao Merah dan tongkat Nyonya Tuamo telah menciptakan dampak yang teredam namun keras, menyebabkan King Sui khawatir tentang Nyonya Tuamo. Namun, dia hanya sedikit didorong ke belakang oleh dampaknya saat dia tetap baik-baik saja. King Sui merasa lega ketika dia melihatnya tidak terluka. Mereka akan mendapatkan keuntungan dari memenangkan pertarungan ini jika mereka bisa mengulur waktu lebih lama. Jika mereka tidak bisa menahan bahkan satu pukulan dari lawan ini, maka pertarungan ini akan berakhir di neraka. Setan tua Ba, kurasa kau tidak pernah berpikir bahwa kau akan berakhir seri dengan Martial Saint kelas 8 sepertiku. Hal-hal telah menjadi sejauh ini, dan masa lalu akan selalu menjadi masa lalu. Namun hari ini, kita akan memiliki kesimpulan. Ucap Disuan sambil memegang senjata tajam seperti tombak. King Sui bisa tahu dengan satu pandangan bahwa Disuan dan Diking memiliki keahlian jenis bela diri yang sama. Dar duar duar. Nak, jangan coba-coba menyanjung dirimu sendiri. Masih terlalu dini untuk mengatakan siapa yang akan memenangkan pertempuran ini. Ucap setan tua Ba telah kehilangan kendali dan berteriak dengan liar. Pelahap iblis. Wosh! Setan tua Ba berteriak dengan tiba-tiba sementara dia secara bersamaan melepaskan kilatan lingkaran hitam di sekelilingnya.
Kekuatan keseluruhannya ditingkatkan hingga tingkat yang mengkhawatirkan sebesar 30%, sementara pedang patah di tangannya juga menyala dengan cahaya hitam. Senjata setan tua Ba adalah pedang besar yang patah. Bahkan dalam kondisi rusak, panjang bilahnya sekitar 1 meter. Itu hitam seperti tinta tergelap, yang memberikan perasaan tidak menyenangkan bagi siapapun yang melihatnya sekilas. King Sui bergerak lebih jauh untuk menghindar ketika dia menyaksikan setan tua Ba mengubah auranya. Dia dengan cepat memanggil Raja Iblis Babi Ngepet miliknya, yang muncul di udara dengan kaki raksasanya siap menginjak setan tua Ba. Wosh! Pada saat itu, Raja Iblis Babi Ngepet bersinar dalam cahaya keemasan. Dalam sekejap, aura emas itu telah menyelimuti setan tua Ba dan membatasi gerakannya. Vajra menundukkan iblis. Klaang. Kekuatan keseluruhannya telah dilemahkan sebesar 10% oleh Vajra menundukkan iblis. Ah, aku akan membunuhmu. Dasar bangsat, apalagi yang kau miliki kecuali 3 teknik menyedihkan ini. Setan tua Ba berteriak dengan marah. Aku tidak peduli teknik apa itu, selama aku bisa menghabisimu, teknik ini cukup bagus. Ucap King Sui sambil dengan santai menolak pernyataan setan tua Ba. Mata setan tua Ba memerah saat dia menjadi gila oleh reaksi kasual King Sui. Kekuatannya seharusnya jauh lebih kuat dari lawan-lawannya, tetapi dia sekarang tercekik oleh frustasi oleh situasi melemahnya yang tidak dapat diterima ini. Bahkan jika dia mencoba menggunakan teknik pelahap iblis lagi, dia hanya akan menjadi sedikit lebih kuat dari Disuan, yang hanya akan membuatnya semakin gila. Jimat pengikat, jimat penghancur pertahanan, jimat pelemah syahwat. Wos! Klang klang klang. King Sui telah mendapatkan kesempatan yang tepat untuk melemparkan semua jimat penghancur di tubuh setan tua Ba. Meskipun jimat surgawi memiliki efek samping yang singkat, jenis jimat surgawi masih bisa bertahan untuk jangka waktu yang lebih lama. Saat ini, King Sui mengalami peningkatan sebesar 40% untuk kecepatannya dan peningkatan 40% untuk pertahanannya. Meskipun pertahanannya di 130 negara bukanlah apa-apa bagi setan tua Ba, penurunan kecepatan lelaki tua itu sebesar 40% sudah cukup untuk menenggelamkannya ke dalam lubang kesengsaraan. King Sui sangat bersemangat dan sedikit kurang puas, karena dia tidak akan dapat secara langsung berpartisipasi dalam pertempuran jenis ini, dan hanya dapat membantu di pinggir lapangan. Selain itu, King Sui dan binatang iblisnya tidak dapat menyebabkan kerusakan pada setan tua Ba. Bahkan jika King Sui menggunakan kerusakan kritis terhadapnya, dia tidak akan bisa menimbulkan luka parah pada setan tua Ba jika dia tidak bisa menyerang kelemahannya. Namun, King Sui masih perlu berhati-hati dari serangannya, jika tidak, hidupnya dan pertempuran akan segera berakhir. Efek Ki Kaisar dan jimat surgawi juga akan menghilang, menyebabkan setan tua Ba kembali ke dirinya yang perkasa. Setelah itu, King Sui dengan cepat melompat ke punggung Raja Ngepet miliknya dan langsung pergi ke Jiao Merah. Dum dum dum. Vajra menundukkan iblis. Klaang. Dum. Dengan aktivasi penyatuan dengan Raja Ngepetnya, binatang iblis dari kelas 8 Martial Saint kekuatannya melemah 10% lagi. King Sui secara naluriah mencoba melemahkan Jiao Merah dengan Vajra menundukkan iblis karena dia awalnya berpikir bahwa efek pelemahan dari teknik ini akan sangat sulit untuk ditimbulkan pada binatang iblis. Gror-gror. Dengan raungan keras dari Jiao Merah, Vajra menundukkan iblis akhirnya masuk ke dalam tubuhnya meskipun menunjukkan perlawanan sesaat. Ini adalah kabar baik bagi King Sui karena Jiao Merah yang kuat dengan darah naga yang mengalir di dalamnya, bahkan tidak bisa menahan serangan pelemahan yang dimiliki Raja Iblis Babi Ngepet. Memang, Raja Iblis Babi Ngepet dianggap sebagai salah satu spesies binatang paling langka di dunia. Itulah mengapa King Sui yakin bahwa Raja Iblis Babi Ngepet miliknya entah bagaimana bisa menundukkan kekuatan Jiao Merah. Tali pengikat setan, jimat pengikat, jimat penghancur pertahanan. Klaang klaang klaang. Sekitar waktu yang sama ketika King Sui telah melepaskan tali pengikat iblisnya, dia juga menyapu sejumlah jimat surgawi untuk melawan Jiao Merah.
Pada saat itu ketika tali mengikat Jiao merah, jimat itu secara bersamaan berubah menjadi bintik cahaya keemasan dan menghilang ke tubuh Jiao merah. Selas. 3 serangan tongkat bayangan. Siluet Nyonya Mo berkedip seketika saat dia menggunakan tongkat berliannya untuk menyerang Jiao merah. Pada saat yang sama, King Sui mengendarai Raja Iblis Babi Ngepetnya dan menabrakkan diri ke tubuh samping Jiao merah. Shield Attack, tebasan petir surgawi, seni mengejar, perlindungan keilahian, slaang, duar, semuanya terjadi sekaligus. King Sui telah mengambil kesempatan itu dan melakukan langkah pertama saat dia menyerang Jiao merah dengan serangan perisai. Dia secara khusus menggunakan Shield Attack karena karakteristik khususnya. Tepat setelah itu, dia menyerang binatang itu dengan tebasan petir surgawi, dan sebagai tindakan pencegahan, dia juga mengaktifkan perlindungan keilahian di tubuhnya. Efek melumpuhkan dari tebasan petir surgawi tidak dapat bekerja, dan semua serangan dan benturan Raja Iblis Babi Ngepet tidak dapat mendorong Jiao merah mundur sedikit pun. Namun, usahanya tidak sia-sia karena dia telah mendapatkan sesuatu yang lebih berharga. Seni mengejar, Doom. Dengan itu, dia berhasil menekan kecepatan Jiao merah, yang secara praktis melumpuhkan gerakannya. Jiao merah menjadi marah dan menyemburkan awan api panas ke arahnya. Wosh wosh. Api merah yang mengamuk adalah jenis yang paling murni. Bahkan jika King Sui memiliki api primordial, dia tetap tidak akan mengambil risiko untuk mengekspos dirinya ke api. Dia awalnya ingin memblokir api dengan perisai ilahi, tetapi itu tidak perlu, karena dia bersama Iblis Babi Ngepet, dia menggunakan teknik penghindaran berlian untuk berteleportasi. Selain itu, ekor Jiao merah bergegas ke arahnya, yang berarti dia tidak akan bisa memblokir 2 serangan dari kedua cara. Penghindaran berlian seketika. Klaang. King Sui telah menggunakan teknik itu dan menghindari api yang membakar. Ini juga alasan mengapa King Sui naik di atas punggung Raja Iblis Babi Ngepetnya. Dia bisa memanfaatkan penghindaran berlian seketika di area kecil untuk menghindari atau menimbulkan serangan diam-diam, yang sangat praktis. Jaring laba-laba beracun Black Jade. Klaang. Wosh. Pada saat itu ketika dia telah menghindari nyala api, dia secara bersamaan melemparkan jaring laba-laba beracun Black Jade yang telah dia saring berkali-kali di alam Valet Jade Immortal ke arah Jiao merah. Jaring laba-laba beracun Black Jade telah menyebar seperti lautan awan hitam dan menyelimuti Jiao merah seperti selimut. King Sui tersenyum dengan hati penuh harapan saat dia menyaksikan peristiwa berikut. Pada saat yang sama, dia sudah dengan tangan kosong. Dia kemudian merilekskan kedua telapak tangan dan lengannya. Gror-gror. Jiao merah bisa merasakan jaring laba-laba beracun Black Jade mendekat, dan di tengah ketakutan, ia mengeluarkan suara gemuruh yang keras dan khawatir. Binatang iblis tahu bahwa peluang untuk menghindari jaring sangat tipis karena kecepatannya yang lumpuh. Selain itu disergap oleh jaring laba-laba beracun Black Jade. Selama penghindaran berlian seketika King Sui, Jiao merah tidak punya tempat untuk lari. Namun, semua ini hanyalah permulaan. Saat ketika jaring laba-laba beracun Black Jade telah menangkap Jiao merah, suara-suara halus yang berkarat bisa terdengar bersamaan dengan teriakan menyakitkan dari binatang iblis tersebut. Grur-grur. Kedua tangan King Sui secara instan mengulurkan tangan seolah-olah 2 ular muncul untuk ciuman. Dia mengulurkan lengannya dan menyilangkan tangannya sementara 2 bola besi buram seukuran kepala bayi melintas di lengannya. Teknik senjata tersembunyi. Mutiara naga kembar. Ciu-ciu. Kedua bola besi buram telah melintas dalam garis lurus sebelum melengkung secara aneh dalam gerakan menggeliat saat mereka melesat lurus ke udara, yang membentuk siluet sementara naga kembar untuk sesaat. Dum-dum. Kedua bola besi buram langsung menuju kedua mata Jiao merah. Ngoom, grur-gror. Mata Jiao merah benar-benar hancur karena benturan saat itu tersentak dengan keras karena sensasi rasa sakit yang parah. Serangkaian jeritan sengsara telah terdengar saat jatuh langsung ke tanah, jelas terlalu terganggu oleh rasa sakit untuk menggerakkan gerakannya di langit. Suush, buom, duar-duar. Ketika jatuh,
bangunan di bawah Jiao Merah yang jatuh hancur total. Karena Jiao Merah sangat besar, dampak dari hantaman itu juga telah menyebabkan penghancuran daerah sekitarnya, seolah-olah itu adalah gurun raksasa. Medan perang telah pindah ke area yang lebih rendah, hampir beberapa meter di atas tanah. King Sui telah menunggu saat yang tepat untuk melepaskan jaring laba-laba beracun Black Jade melawan Jiao Merah. Jaring itu telah menjerat Jiao Merah perlahan dan erat, meluangkan waktu untuk merusak Jiao Merah sepenuhnya. Meskipun racunnya tidak cukup untuk membunuhnya secara instan, ia mungkin juga dianggap mati karena racun dingin dari bola besi buram perlahan merusak otaknya. Matanya sudah dibutakan, jadi cepat atau lambat Jiao Merah akan lumpuh total. Jiao Merah hanya bisa berjuang keras dari rasa sakit yang merusak dari jaring laba-laba beracun Black Jade, yang telah masuk ke dalam tubuhnya dan merusak organ dalamnya. Ketika setan tua Ba mendengar jeritan menyakitkan dari Jiao Merah, yang bisa dia lihat ketika dia berbalik adalah Jiao Merahnya yang cacat. Setan tua Ba dipenuhi dengan amarah seketika. Darahnya mendidih dengan amarah yang hebat saat dia mengguncang dirinya dari serangan Disuan dengan sekuat tenaga. Duum! Setelah itu, dia mengeluarkan pil obat berwarna merah dan dengan cepat mengkonsumsinya. Pil transformasi iblis. Nyonya Tuamo meneriakkan nama pil obat berwarna merah karena terkejut ketika dia melihat setan tua Ba mengeluarkan pil transformasi iblis. Apa itu? King Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu adalah salah satu pil obat kelas atas yang memiliki satu jenis kemampuan. Ketika seorang Martial Saint mengkonsumsinya, dia bisa mendapatkan setengah tambahan dari kekuatan keseluruhannya saat ini. Ini berarti bahwa Martial Saint dengan kekuatan 5.000 negara dapat secara instan meningkat menjadi 7.500 negara kekuatan. Nyonya Tuamo berkata dengan nada putus asa. Kekuatan asli setan tua Ba hanya 4.500 negara, tetapi ketika dia terkena Ki Kaisar King Sui, kekuatannya telah menurun menjadi 3.600 negara. Setelah itu, dia menggunakan pelahap iblis untuk meningkatkan kekuatannya di lebih dari 4.000 negara. Namun, kekuatannya sekali lagi melemah oleh Vajra menundukkan iblis dari Raja Iblis Babi Ngepet ke kurang dari 4.000 negara. Ini adalah salah satu alasan mengapa setan tua Ba menjadi gila. Itu tak tertahankan karena dia tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan kekuatannya setelah dilemahkan lagi dan lagi oleh King Sui. Terlebih lagi, saat pertama kali bertemu dengan klan Di, dia bahkan diperingatkan untuk tidak gagal dalam tugas yang mudah. Jadi ketika dia mengambil pil transformasi iblis, kekuatannya langsung meningkat menjadi 5.400 negara. Meskipun setan tua Ba tidak senang dengan kekuatannya saat ini, itu masih cukup untuk melawan lawan-lawannya. Dia juga mampu meningkatkan satu tingkat dari budidaya Martial Saint, yang berarti bahwa dia sekarang adalah seorang kultivator Martial Saint kelas 10. Perbedaan satu tingkat akan berdampak besar pada hasil pertempuran. Saat dia melihat ke arah Jiao Merahnya yang lumpuh, setan tua Ba berduka mendalam di dalam hatinya, tetapi segera berubah menjadi kemarahan ketika dia melirik ke Disuan. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang bahkan bisa menghancurkan langit.